menikah, sedangkan kalau pacaran kan belum. Ternyata belum tentu juga sih kayak gitu. Iya, Ya betul. yang penting ya udah kenalan sih. Ya pertama kenalan sih, yang kedua ya harus memastikan caranya, terus kayak ya banyak hal lah yang harus diperhatikan sebelum Ya, menjalin relasi ya, entah itu kemudian berakhir ke relasi apa sih istilahnya ya, yang relasi yang lebih lebih serius serius, ataupun cuman yang lebih hanya melibatkan. pertemanan gitu, Iya, itu juga benar-benar. harus ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ini kenapa aku ngobrol kali ini ya, kita ngobrol bareng sama Aida, salah satu admin juga di Ngobrol ID, Yang dan udah dia sering. juga punya pengalaman nih Nah gitu kan, iya, menggunakan bener. dating app gitu kan, Dan bahkan sampai alhamdulillah, menikah gitu iya. kan. Oke. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Salingers, jumpa lagi di Tadarus Instagram Mubadalah ID. Nah, kali ini kita mau ngomongin apa nih, Dak? aduh pokoknya seru deh. Kita lagi mau ngomongin yang lagi lagi banyak, viral ya. lagi viral, lagi Iya. sering terjadi di mana-mana. Ya, salah satunya ini kemarin mungkin di TikTok gitu kan ya, di TikTok itu beredar kaitannya dengan ta'aruf ya, ta'aruf Iya. yang pakai CV itu. Nah. Mungkin teman-teman familiar. Saya tidak mengatakan bahwasanya ini terjadi di semuanya ataupun ta'aruf itu gimana, bukan. Tapi ini ada kejadian gitu ya, ada kejadian di mana ada salah seorang perempuan gitu kan dikirimi lewat DM Instagram itu CV ta'aruf gitu dari laki-laki, dia bilangnya serius gitu kan. Cuman pada saat itu si perempuan ini karena sudah punya orang yang dekat, jadi dia tidak menerima gitu, dia menolak itu. Setelah menolak ternyata benar seminggu kemudian ada perempuan yang nge-DM si cewek ini nih, Ya, si berarti perempuan ini. kebanyakan mereka ngirim CV-nya itu secara online ya Mbak? Iya, Kebanyakan. ini kaitannya dengan mengirim CV secara online. Terus habis itu ternyata si perempuan itu berkata kalau si laki-laki yang dia tanya apakah ada laki-laki yang kirim CV gitu kan. Terus kata si perempuan itu iya benar ada, itu tunangan saya gitu. Dan si perempuan ini memastikan apakah si laki-laki ini beneran atau enggak. Ternyata setelah tunangan pun dia si laki-laki ini kirim banyak CV ke perempuan gitu. Ini menandakan ternyata ta'aruf online yang pakai CV juga nggak semuanya punya celah untuk harus hati-hati ya, harus waspada. Nah, pada siang hari ini kita mau ngobrolin ini gitu kan ya, karena memang kemajuan teknologi juga kemudahan dalam komunikasi kita itu membuat apa ya kita semakin mudah untuk mendapatkan sesuatu, tapi kita juga semakin punya potensi menemukan hal-hal yang tidak terduga gitu. Misalkan kalau dulu kejahatan atau kekerasan hanya terjadi di dunia nyata ya, maksudnya di lingkungan gitu, tapi yang sekarang bisa kita lihat sekarang online ada juga KBGO gitu kan, ada kekerasan berbasis gender online. Itu bisa lewat komunikasi, baik WhatsApp mungkin ya, DM Instagram, sekarang media sosial juga makin banyak, bahkan ibaratnya ya aplikasi dating juga banyak gitu ya. Itu memang sebagian ada yang berhasil dan benar, tapi sebagian lain juga ada yang malah menjadi korban. Nah itu, jadi ini kali ini kita Salingers ya, kali ini kita mau bahas itu nih, bahas bagaimana sih kalau apa ya, misalkan teman-teman misalkan nih pengen punya teman ya atau kenalan gitu kan secara online, tapi lebih ke hati-hati gitu. Iya benar, mungkin teman-teman di sini ada yang udah ikhtiar untuk mencari jodoh ya, tapi niatnya mungkin mau cari lewat online gitu. Nah di sini mungkin kita bisa bahas ya Mbak ya. Jangan sampai nanti Salingers di sini malah jadi korban, karena kita kan nggak tahu orang di luar sana punya niat dan tujuan apa ke kita gitu. Ya, contohnya juga kan yang lagi viral itu, lagi viral itu ternyata yang dinikahin kok perempuan gitu. Nah kan. itu gila banget sih. Agak sedikit lucu tapi dan baru ketahuannya tuh emang lama sih ya Mbak ya, 6 bulan 8 gitu. 8 bulan kalau di berita 8 bulan. 8 bulan iya. Ketahuannya juga lama ya. Di sisi lain kita nggak bisa menyalahkan juga si pihak perempuan ya, korbannya. Tapi di lain sisi ya ini yang udah terjadi, ini mungkin fenomena yang banyak terjadi, orang-orang merasa kalau udah ta'aruf, maksudnya ini kan
menghindari pacaran gitu kan. Orang tuh kenalan lewat ta'aruf kan tujuannya biar dia tuh tahu nih keseriusannya kan. Kalau ta'aruf kan udah pasti tujuannya untuk menikah, sedangkan kalau pacaran kan belum. Ternyata belum tentu juga sih kayak gitu. Ya yang penting ya udah kenalan sih. Ya pertama kenalan sih, yang kedua ya harus memastikan caranya, terus kayak ya banyak hal lah yang harus diperhatikan sebelum menjalin relasi ya, entah itu kemudian berakhir ke relasi apa sih istilahnya ya, relasi yang lebih serius ataupun cuman hanya pertemanan gitu. Itu juga harus ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ini kenapa aku ngobrol kali ini ya, kita ngobrol bareng sama Aida, salah satu admin juga di Ngobrol ID, dan dia sering juga punya pengalaman nih gitu kan, menggunakan dating app gitu kan, dan bahkan sampai menikah gitu kan. Jadi ini kita sebenarnya aku rada isin sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa teman-teman. Maksudnya ini saya berbagi pengalaman. Semoga teman-teman yang punya niat mau cari jodohnya di dating apps, semoga bisa maksudnya teridentifikasi orangnya tuh baik gitu. Iya betul. Jadi intinya meskipun kadang dating app itu juga ada yang berbahaya, tetapi juga di lain sisi juga ada yang berhasil gitu. Salah satunya adalah si Aida ini. Oke, bagaimana Ada? Boleh diceritakan bagaimana sih awalnya, dan kayak apa sih misalkan pengen mencari pasangan ataupun kenalan lah minimal yang lewat dating app itu gimana sih caranya biar aman dan tidak apa namanya ya tidak kita aman ya, dan tidak terjadi KBG dan lain sebagainya. Sebenarnya aku tuh kalau aku tuh main dating apps ini tuh udah lumayan lama, sekitar setengah tahun, 6 bulan. Cuman emang karena aku bukan user yang aktif, jadi hanya bukanya tuh di saat-saat lagi iseng aja, tujuannya juga kan kita harus tahu dulu nih kita main dating apps itu tujuannya untuk apa. Untuk nyari sekedar teman pena gitu ya Mbak, kan ada orang yang kayak iseng-iseng cuman nyari teman buat curhat gitu. Ada juga yang dia tuh nyari untuk dijadiin untuk membangun relasi yang lebih serius. Kalau mungkin anak-anak muda di luar sana ngomongnya bisa dijadiin pacar gitu kan. Ada juga yang emang main dating apps itu untuk menikah, artinya dia udah nggak banyak udah satset pengennya nikah gitu kan. Nah semuanya pun juga punya tantangan sih, mau kita deket sama siapapun juga semuanya ada tantangannya, karena kita harus tahu orang ini siapa yang mau kita deketin gitu kan, apalagi yang tujuannya emang buat nikah. Nah kalau aku pribadi waktu itu emang main dating apps itu ya lagi iseng aja sih, malam-malam. Dan emang sebelumnya juga punya pengalaman kayak, kalau aku sih mainnya dating apps warna pink. Ya teman-teman tahu sendiri lah. Jadi ada yang match dan unmatch gitu kan. Nah beberapa tuh udah matching, tapi ada yang ngirim kayak DM atau pesan gitu ke kita. Tapi ada yang aku bales, ada juga yang enggak gitu, ada juga yang terlewati. Ada yang beberapa tuh udah sampai pembahasan yang mungkin kita enggak belum serius sih Mbak, cuman mungkin baru pembahasan fundamental kayak kamu lagi ngapain, gimana pokoknya kerjanya apa gitu kan. Nah udah sampai pada pembahasan kayak gitu, giliran mau ngebahas soal hal-hal yang aku yakini, maksudnya hal-hal prinsipku ya, dasar. Baik atau enggak baik dan buruk kita tuh punya relatif ya Mbak, kita punya standarnya masing-masing. Nah aku tuh biasanya kalau ngelihat cowok dari conversation tuh gimana sih dia memperlakukan kita, dari omongan aja apakah dia rada-rada ngarah-ngarah ke sex experience atau enggak, kan di online kan kita nggak ada yang tahu nih. Iya betul. Nah jadi beberapa mungkin ada, kalau teman-teman main mungkin ada yang mengarah ke sana, ada juga yang ya udah slow aja gitu kan. Nah kalau aku pribadi aku anaknya sedikit konsen ya untuk itu. Menurut aku kayak kalau ngomongin sex experience itu ke orang yang kita deket-deket aja, nggak mau aku kalau ngomong ke orang-orang baru gitu. Nah itu sih, jadi emang karena lagi iseng pas malam-malam, terus ketemu sama suami aku yang sekarang ini. Awalnya itu ya kayak gitu, kita tuh cuman cerita kerjanya di mana, ngapain, cuman omongan obrolan mendasar lah, obrolan orang tiap hari gitu kan.
Nah setelah itu akhirnya kita mulai move nih ke WA. Biasanya juga kan gitu kan, karena Udah beberapa ngerasa orang cocok gitu ya. beberapa orang kan emang nggak, kebanyakan sih kayaknya orang yang main dating apps itu dia nggak kayak 24 jam online gitu kayak kita pakai pengguna WhatsApp kan kita pasti onlinenya setiap hari. Nah kalau teman-teman yang pakai aplikasi dating kayaknya nggak tiap hari, jadi alternatifnya ya kita pakai media lain gitu, pindah ke nomor WhatsApp. Nah setelah di nomor WhatsApp itu ya udah mulailah membangun obrolan-obrolan yang menarik gitu, ketertarikan kita. Jangan cuma nanya kayak kita lagi ngapain ya, maksudnya ini kan tujuan kita cari teman kenalan itu kan biar kita nggak bete gitu kan ya Mbak. Kadang aku juga pribadi kayak bosen gitu, kayak ditanya kamu lagi ngapain, di mana, sama siapa gitu kan. Bangun hal-hal yang sekiranya itu menarik gitu untuk diobrolin, kayak hari ini kamu ada kejadian apa aja nih, bisa diceritain dan itu bisa jadi obrolan. Atau misalkan punya film favorit atau punya band musik favorit gitu, itu bisa diceritain. Nah pertama sih aku kayak gitu, dari membangun obrolan dulu biar apa sih Mbak, biar maksudnya menurut aku kadang tuh ya bisa bikin aku tertarik sama orang itu dari obrolan kita setidaknya bisa tahu isi kepalanya dia tuh apa sih. Nah setelah ada obrolan baru deh dieksekusi nih untuk pertemuan. Nah ini gimana nih memastikan kan kadang ya, maksudnya ada juga beberapa kejadian ketika pertemuan itu ya mengalami hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Iya. Ini memastikan ketika main misalkan pakai dating app gitu, terus udah cocok itu, udah kayak ketemuan yuk untuk memastikan itu gimana sih langkah yang aman dan memastikan kalau orang ini tuh bener gitu ya. Dan kita ya safe gitu. Iya. Kalau aku tuh dulu waktu awal-awal mau ketemu sama suami gitu ya, aku tuh bilang kayak aku nggak mau dijemput karena kita nggak bakalan tahu nih orang gini tuh punya niatnya apa kan ke kita. Jadi alternatifnya aku nggak mau jemput, aku mau ketemu di tengah. Jadi ketemu di mana gitu, di tempat yang rame ya, harus yang rame. Kalaupun misalkan pihak kenalannya yang nentuin tempat, kita juga harus tahu tempatnya di mana, tempatnya strategis nggak untuk kita jangkau, di sana gimana lingkungannya, rame atau sepi kayak gitu. Nah akhirnya karena tempatnya aku yang aku nentuinnya di Indomaret gitu. Tempat yang rame ya, tempat yang rame pasti banyak orang gitu kan, jadi ketemuannya di Indomaret di salah satu tempat di sini. Dan setelah itu dia oke. Terus pas aku bilang kayaknya ntar aku dianterin sama teman deh kayak gitu, terus kata dia ya udah nggak apa-apa, ajak aja temennya. Nah dari situ tuh Mbak, kadang kan beberapa orang tuh kalau misalkan dibilangin kayaknya ntar aku ajak teman, ya aku sama teman, aku maunya sama kamu aja gitu kan. Ya, maksudnya kita patut mencurigai hal-hal itu, maksudnya sebelum sesuatu terjadi kan. Betul. Tapi jangan nanya lagi kayak emang kenapa kalau aku nggak bawa teman, ya nggak usah ditanya lagi sih, maksudnya udah cukup tahu aja gitu. Karena orang-orang kebanyakan kalau dia punya niat buruk dia bakalan punya 1000 alasan biar bisa ketemu gitu. Yeah. Kalaupun kita nggak bisa ya bilang nggak bisa. Kalaupun mau ketemunya di luar ya diusahakan emang itu, maksudnya kita bisa lihat dari cara kenalan kita ngerespon gitu, kayak bawa temen dia responnya kayak gimana. Nah setelah itu akhirnya karena dia oke aja, ya udah aku mau ketemu sama dia. Terus pas ketemu ya ketemu layaknya orang biasa aja sih, maksudnya ketemu say hi gitu kan, terus ngobrol, dan ketemuan pertama tuh diusahakan ya maksudnya kayak orang tuh kadang masih menggebu-gebu ya Mbak, kayak ketemuan pertama pengennya lama. Aku mah enggak sih, aku ya seketemunya aja sewajarnya, yang penting udah tahu orangnya kayak gitu. Dan memang untuk lebih berhati-hati lagi, kalau memang bisa ya Pak bawa teman ya, barangkali masih meragukan gitu kan ya, bawa teman. Bener. Dan bertemu di tempat yang terbuka gitu kan ya. Tapi, ramai gitu ya. Pada kenyataannya aku emang gak bawa teman sih, aku cuman ngetes dia aja ya. Mungkin teman-teman ada yang mentalnya berani, ada yang enggak. Kalau misalkan teman-teman masih malu atau misalkan masih ragu ya, kalau ketemuan sendiri boleh ajak teman.
gitu. Kebanyakan orang nggak apa-apa kok Dan kalau misalkan pastikan sih ngajak lebih teman. baiknya kayak jangan malam ya. Kalau Iya malam bener, itu bahaya. bener. Mau kapanpun juga sebenarnya ada ya Potensi sih ya, potensi, sama punya potensi potensi sih. sama. Cuman yang penting jaga diri aja. Ya, Yang betul. penting kita punya benteng, kita punya pertahanan gitu kan. Nah kenapa kita tuh harus memulai dengan obrolan dulu. Dari obrolan aja kita udah bisa tahu karakter dan wataknya orang yang mau jadi kenalan kita itu gimana gitu kan. Jadi kalaupun teman-teman mau kenalan sama orang, ya aku sih ini idealnya ya, ideal dari yang aku lakukan itu biasanya aku ngajakin ngobrol tuh sekitar sebulan 2 bulanan baru aku berani ketemu, karena menurutku udah lumayan ya, apalagi kalau komunikasinya intens ya, karena itu komunikasi aku intens setiap hari. Terus setelah itu ketemu. Nah kalau teman-teman yang komunikasinya nggak intens kan ada tuh orang yang kayak males bales Iya, chat. Nah itu tuh ya udah nggak usah dilanjutin lagi, dari kenalan aja dia udah males-malesan kan gitu. Jadi kayak kurang ada effortnya gitu. Nah dan kalaupun teman-teman misal main dating apps ini, kebalik lagi ya tujuannya untuk apa, usahakan kawan-kawan itu langsung bilang ke kenalannya. Jadi orang tuh yang mau kenalan sama kitanya nggak buang-buang waktu, mereka juga nggak buang-buang waktu sih. betul, Jadi betul. usahakan setelah ada ngebangun conversation, ngebangun obrolan itu mulai kasih tahu tujuan-tujuan kita main dating apps. Misal kayak aku tujuanku ya kemarin aku sih nggak nyangka bakalan nikah cepet ya Mbak. Cuman emang aku bilang ke pasanganku kalau aku pengen serius gitu, soalnya dari yang sebelumnya punya pengalaman kayak ngebangun relasinya tuh lumayan memakan waktu lama gitu kan. Jadi Dan aku belum berhasil gitu dan ya. gak berhasil. Jadi kali ini aku pengen nyoba sama orang baru, tapi pengennya yang serius gitu. Nah seriusnya juga jangan diomongin doang sih Mbak. Jadi kalau mau serius apa yang kita lakukan gitu. Nah setelah pertemuan itu tadi, itu setelah aku bilang kayaknya aku pengen ke jenjang yang lebih serius, entah kita tunangan dulu, entah tunangan atau nikah, pokoknya aku pengen yang serius gitu. Nah dari sana dia juga udah mulai menunjukkan kalau dia punya niat yang sama sih. Kayak pertama dia ngajakin aku kenalan ke keluarganya, ke orang tuanya. Nah mungkin teman-teman juga ada yang kejadian setelah kenalan itu beberapa orang tuh enggan gitu ngebawa, entah karena malu, entah karena ya pokoknya dengan Hanya berbagai untuk sering, main-main ya, iya masih untuk main-main aja. gitu kan. Menurutku kalaupun pasangan ngebawa kita kenal ke keluarganya itu adalah satu langkah sih, satu langkah kayak ngebuka gerbang gitu Ini buat seriusan nih gitu ya. bener-bener serius gitu. Tapi itu juga belum, jangan dijadiin tolak ukur gitu, karena kalau kita ngomongin serius tuh wah panjang deh rintangan dan tantangannya gitu. Dan seiring berjalannya waktu nanti kan teman-teman juga bakalan tahu sih orangnya kayak gimana gitu. Asal jangan sampai kecolongan aja, kayak kita tuh nggak tahu orangnya bentukannya kayak apa kan, kayak yang kasus kemarin terjadi kan, tiba-tiba dia bukan cowok tapi dia cewek gitu Nah kan. itu. Dan ini penting sekali ya. Entah itu teman-teman misalkan mencari pasangan lewat dating app ataupun memang ta'aruf yang memang sudah ada lembaganya, itu penting sekali adalah memastikan meskipun ya kita sudah membaca CV-nya, sudah ketemu orang langsung gitu kan, orangnya ketemu secara langsung, itu penting juga yang tidak boleh terlupakan adalah menanyakan orang itu pada orang sekelilingnya. Iya Ya nggak sih benar, ya? Dari benar banget, keluarganya, dari keluarga, tetangganya, teman-temannya temannya gitu. itu penting ya. Penting banget, penting. Kalau pengalaman aku, suami ini emang dia rada malu-malu sih kalau ngajakin aku kenalan ke teman-temannya. Tapi setelah aku kenalan sama dia kan emang kesibukannya cuman kerja pulang rumah, jadi menurutku keluarganya juga udah cukup. Nah tapi itu harus dibuktikan juga ya teman-teman, jangan asal percaya gitu kan, itu apalagi benar. kan dia orang baru gitu. Intensitas dia ngajakin kita main ke rumahnya tuh berapa kali, jangan kan cuma sekali kita udah wah kayaknya dia Udah serius baper. nih sama gue gitu kan, udah baper duluan gitu. Enggak ya, kalaupun dia ngajakin kita kenalan sekali ya nextnya apalagi nih, apakah dia misal dia ngajakin kita main sama keluarganya di luar gitu kan. Nah dari hal-hal itu aja tuh kadang kayak kita ngobrol, kayak kalau aku pribadi kebanyakan ngobrol sama ibunya. Jadi kadang aku juga tahu karakternya dia tuh kayak apa, terus teman-teman mainnya tuh kayak gimana, karena
kadang tuh beberapa teman main dari suamiku tuh suka ngumpulnya di rumah gitu. Jadi dari si ibunya suami ini suka cerita gitu. Oh temennya ini gini, temennya suka kayak gini gitu. Ya. Berarti seperti itu ya intinya. Sebenarnya soal pernikahan itu kan ya, ataupun ta'aruf itu kan, atau tadi ya PDKT itu kan bukan terkait lama tidaknya waktu Iya, ya. benar. Tapi Benar. bagaimana kita tuh benar-benar mengkonsep ataupun menggali. Nah, apa ya, kita nggak mesti Butuh kalau waktu aku lama. bilang kalau aku bilang nggak mesti kasih waktu juga nggak, aku pribadi ngasih waktu sebenarnya ya, tergantung teman-teman sih. Cuman emang aku tuh emang anaknya rada-rada saklek ya masalah hati dan perasaan, karena aku tuh merasa bahwa kita kalau semakin lama kenalan sama orang udah nyaman, semakin terlena gitu ya Mbak, kadang suka lupa waktu gitu, jadi suka ya udahlah terserah aja apa kata dia gitu kan. Kalaupun apa ya, maksudnya itu kalau kita kasih waktu tuh itu sebagai salah satu upaya kita supaya kayak nggak jatuh terlalu dalam kalaupun nggak jadi gitu. Makanya pas waktu awal-awal kenalan tuh aku bilang kayak kayaknya aku butuh kenalan deh sama kamu sekitar berapa bulan, nextnya mungkin kita lebih bisa serius, bisa nggak gitu kan, langsung ditodong aja nggak apa-apa. Kita cewek, nggak mesti cewek atau cowok yang bilang kok, kalau kamu merasa kamu udah siap untuk ngebangun relasi yang lebih serius ya kamu harus berani gitu kan. Karena ini untuk apa ya, ini tuh kayak kita lagi konsepin masa depan kita gitu. Jangan sampai ya jadi dan enggaknya itu perkara nanti, yang penting kan kita jalanin aja dulu sekarang. Yang penting teman-teman bisa buka hati, buka pikirannya juga jangan lupa, dan apa ya, kita percaya bahwa kita percaya ke diri kita dan juga percaya ke kenalan yang bakal nanti jadi pasangan kita. Iya. Dan gitu. Kemarin itu juga ada nih salah satu followers di Mubadalah ya, di Instagram Mubadalah itu bercerita gitu. Kalau dia itu dekat sama seseorang yang sebelum menikah aja dia sudah mengatur ini itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah ini mungkin jadi ini ya perhatian Iya, ya, benar, harus benar. warning ya. Kalau belum nikah saja sudah diatur ini gimana kalau sudah nikah Iya, gitu ya. benar banget. Ini ada tuh salah satu yang curhat seperti itu, katanya gimana Min gitu. Saya tuh dekat sama orang sebenarnya sudah cocok tapi ternyata dia tuh banyak mengatur ini itu. Terus kemudian direspon juga sama followers yang lain, itu dikatakan itu harus red flag nih gitu. Bendera merah ini, belum nikah aja udah ngatur gitu kan ya. Padahal kan kalau kita lihat ya, pernikahan itu kesepakatan ya. Jadi ya nggak bisa yang hanya satu orang mengatur ini itu gitu kan ya. Aku juga pas waktu masih proses siap kenalan ya, karena aku kenalannya sama orang baru. Jadi dari situ juga kita bisa tahu nih karakternya dia si tukang ngatur atau enggak gitu kan, dari obrolan-obrolan kecil aja kadang. Kayak aku tuh punya hobi yang lumayan berbeda sih sama pasanganku ini. Jadi kadang aku juga suka nanya gitu, kalau misalkan udah nikah aku masih boleh nggak ngelanjutin hobiku kayak gitu. Terus dia yang kayak ya udah kalau misalkan kamu mau, aku juga boleh dong ngelanjutin hobiku gitu. Jadi harus kita tuh boleh ngatur, tapi harus ada kesepakatan di tengah gitu. Ada kompromi ada ya. kompromi. Misal kayak kalaupun pasangan kamu ngatur, solusinya gimana gitu. Jangan fokus ke aturannya, jangan fokus ke aturannya. Kalau aku sih gitu, biar ketemu gitu Mbak. Kadang ada orang yang juga sama-sama ngatur gitu, nggak ketemu di tengah ya nggak bakalan jadi gitu. Kalaupun ngatur, yang ngaturnya yang logis gitu, ngaturnya ini bikin kita nyaman atau enggak, ngaturnya ini sekiranya punya dampak baik ke kita atau enggak. Jangan asal kayak dia ngatur, kamu nggak boleh keluar terlalu sering ya nanti. Ya kan kita keluar terlalu sering juga kan untuk tujuan yang baik gitu kan teman-teman. Jadi dari hal-hal itu aja tuh udah, ya udahlah pokoknya perasaannya tuh ditahan dulu, jangan terlalu ditunjukin bahwa kalau kita punya rasa ketertarikan ya sewajarnya aja. Jadi mungkin intinya gini, misalkan baru kenalan ataupun baru menjalani proses ta'aruf ataupun PDKT itu memang penting ya, kayak kita menyampaikan apa yang kita suka dan tidak suka. Bener. Begitupun dengan pasangan itu, calon pasangan itu gitu kan, ditanyakan gitu.
Nanti ketika memang ketemu titik temu kan berarti bisa dilanjutkan. Kalau nggak ketemu titik temu ya dipikir ulang. Iya, dipikir lagi sebelum gitu. melanjutkan ke jenjang yang lebih serius ya. Mungkin itu juga hal bener yang banget, perlu dan penting gitu diperhatikan untuk teman-teman salingers yang memang ingin punya hubungan lebih serius gitu ya, ataupun menuju jenjang pernikahan gitu ya. Kemudian, tapi aku mau nanya nih ke Mbak Fevi, sebenarnya kayak kalau kita main dating apps itu boleh nggak sih sebenarnya menurut pandangan Mbak Fevi? Ini kalau coba itu. Itu nggak dari pandangan Mbak Fevi aja. Kalau pandangan saya ya. Maksudnya kan dating apps itu nggak cuman buat orang-orang yang kayak kan platformnya juga banyak ya Mbak. Ada yang orang ta'aruf juga punya platformnya tersendiri ya. Kalau nggak salah tuh, aku nggak mau nyebutin merek, itu punya ada. Cuman katanya tuh kalau yang sistem ta'aruf itu dia benar-benar harus ada pihak ketiga. Itu mungkin juga bagian dari keselamatan ya. Tadi sih sebenarnya pakai dating app apapun sepanjang kita bisa menjaga ya marwah sebagai perempuan, marwah sebagai laki-laki kayak gitu kan. Dan sepanjang kita niatnya baik dengan cara yang baik, itu menurut aku apapun ya caranya ya. Maksudnya gini, jangan terlalu fokus pada ini ta'aruf atau ini dating gitu. Iya, benar. Jangan pada istilahnya, tetapi caranya, kaifiyahnya. Kalau bahasa fikih itu kaifiyahnya itu harus benar gitu kan. Sesuatu tujuannya baik dengan cara yang baik ya baik. Sesuatu yang tujuannya baik dengan cara yang buruk ya buruk gitu kan. Sesuatu yang buruk dengan cara yang buruk ya buruk banget gitu. Jadi maksudnya penting juga tidak fokus pada istilahnya gitu, apa itu dating atau itu ta'aruf. Iya, semua yang kita lakukan, semua yang kita ikhtiarkan dengan cara yang baik ya itu baik gitu ya Mbak. Nah itu betul. Jadi kadang kan sukanya seperti itu ya, ta'aruf yang paling ideal ataupun ini yang paling ideal. Nggak ada yang ideal sebenarnya ya, karena semuanya punya potensi baiknya dan potensi buruknya gitu ya. Dan tergantung kita bagaimana sebagai manusia itu mempertanggungjawabkan itu gitu kan. Itu sih menurut aku. Jadi kalau bicara tentang hukum nanti pasti pro kontra ya gitu kan. Jadi nggak akan lanjut ke hukum nih gitu. Cuman tadi pertimbangannya tuh jangan terlalu fokus pada istilah. Itu aja sih gitu. Oke, sahabat salingers, ini kita sudah ngobrol berapa lama nih? Udah lumayan lama ya gitu. Tadi dari mulai fenomena yang terjadi gitu ya, kaitannya dengan ta'aruf online gitu ya. Yang ya tadi ya istilahnya ta'aruf tapi juga ternyata ada gitu celahnya gitu kan. Begitupun juga dengan dating. Di lain sisi itu juga ada negatifnya, tapi di sisi lain juga ada positifnya. Contohnya ya ternyata si Aida ini akhirnya bisa menikah juga gitu. Dan emang alhamdulillah dapetnya orangnya baik dan itu. Emang dia laki-laki gitu kan. Nah kalau kita ngomongin maksudnya kalau kita kenalnya dengan istilah seks ya, sesuatu yang menempel ke tubuh kita itu emang susah sih untuk mengidentifikasi itu. Betul. Jadi mungkin kawan-kawan di sini punya cara-cara ya untuk mengetahui apakah dia benar-benar seorang laki-laki atau seorang perempuan gitu, beneran atau bukan gitu. Mungkin teman-teman bisa share pengalamannya juga di bawah, bisa tulis di kolom komentar ya Mbak ya. Iya. Dan kita nggak bahas ketertarikan yang lainnya ya, pokoknya yang general aja. Oke, sahabat salingers semuanya, barangkali teman-teman ingin bertanya lebih lanjut bisa ini ya komentar, bisa atau tulis di kolom komentar. Mau curhat atau mau request kita bahas apa lagi nih gitu. Bisa juga biasa ya sebenarnya di Mubadalah ID itu insya Allah kita jadi ruang aman juga untuk teman-teman yang ingin berbagi kisahnya gitu melalui DM Instagram. Kita selalu menerima itu dan kita insya Allah akan membalas sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan kita ya gitu. Adapun kalau memang belum bisa dijawab ya akan kita tanyakan kepada kiai kita, guru-guru kita, nyai-nyai kita gitu kan, seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, jika konten ini bermanfaat jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga untuk follow semua platform kita dari mulai TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, website juga jangan lupa dikunjungi dan pokoknya semua platform namanya Mubadalah ID ya. Jadi teman-teman bisa gampang deh buat follow gitu. Semuanya lupa, informatif kok. Jangan lupa untuk subscribe juga YouTube-nya dan nyalakan tombol loncengnya, notifikasinya. Biar kalau ada video-video baru muncul ya. Pasti banyak video-video baru. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.